Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di IPTV bersama narasumber kita, Bapak Idris Swadi. Swadi Idris Amir. Saya ulangi, Bapak Swadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia. Ini saya mau diskusikan sedikit karena ini Siap. soal kita merambah ke wilayah politik lah, Iya. politik lokal. Golkar ini akhir-akhir ini masif di pemberitaan tentang Musda, dan beberapa figur sudah mulai muncul, figur-figur muda dan figur-figur tua misalnya ya, termasuk Pak Taupan Pawe itu sendiri, ada muncul namanya Api, ada muncul namanya Adnan Purista Iksan, dan berbagai macam polemik yang sempat dinarasikan oleh beberapa pengamat tentang tubuh Golkar secara internal ini. Kalau menurut Kakak ini seperti apa ini? Apakah Musda Golkar ini potensi konflik atau jalan begitu saja sesuai prosedur yang berlaku? Terima kasih Dinda Ridwan Saleh, atau saya sering menyebutnya Dinda Rido. Saya menyapa dulu sahabat-sahabat, bapak-bapak dan ibu-ibu, pemirsa IPTV dimanapun kita berada, Anda berada. Golkar itu partai yang sangat berdinamika, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Apalagi Sulawesi Selatan banyak diwarnai dengan insiden-insiden yang cukup menegangkan. Kita tahu dulu ketika perebutan Golkar antara Pak Syahrul Yassin Limpo dengan Pak Ilham Arif Sirajuddin, itu diwarnai dengan insiden-insiden kedua masing-masing kedua pendukung ya. Tetapi itulah dinamika partai Golkar, dan Golkar memang itu adalah partai yang memberikan pembelajaran, memberikan mental yang kuat bagi kader-kadernya dalam berpolitik. Bahkan bisa dikatakan orang yang besar di Golkar itu pasti akan kenyang dengan pengalaman dan dinamika politik ketika dia bisa dikatakan lahir dari Golkar, dari rahim Golkar di ranah dunia politik. Nah, terkait Musda, Dinda kan tadi mengatakan apakah ada potensi? Potensi itu selalu ada kalau di Golkar. Potensi ya. Insiden-insiden itu selalu ada. Mungkin karena bukan Golkar kalau tidak ada potensi seperti itu. Setidaknya itu mencerminkan bahwa Golkar ini cukup demokratis. Ya, dan itulah yang membedakan Golkar dengan partai yang lain. Kalau partai yang lain itu cenderung dipaksakan, ditertibkan, sehingga terkesan bahwa musda yang dilakukan partai lain itu adalah musda yang bisa dikatakan hanya sekedar simbolik saja, tetapi ujung-ujungnya kan DPP yang menentukan, betul. Tapi kalau di Golkar tidak, memang kader-kadernya dibiarkan berdinamika. Jadi ketika misalnya terjadi insiden-insiden saling menyerang di media sosial, dalam analisa-analisa politik antar pendukung, itu biasa saja kalau di Golkar. Dan justru bukan Golkar kalau tidak ada dinamika seperti itu. Kita tahu Pak Nurdin Halid ini secara terbuka menyoroti ya kepemimpinan sosok seorang Pak Dr. Taupan Pawe, dan dijawab oleh Dr. Taupan Pawe dengan landasan argumentasinya. Dan menurut saya kedua-duanya memiliki alasan yang masing-masing bisa dikatakan menjadi argumentasi dia dalam membuka atau memberikan alasan-alasan itu. Memang ada beberapa nama yang saya pantau bisa dikatakan serius ya, ingin berkompetisi dalam memperebutkan ketua DPD 1 selain Pak Dr. Taupan Pawe sendiri selaku petahana ketua, yang sekarang anggota DPR RI dari Komisi 2 kalau tidak salah. Kemudian ada wali kota Makassar yang baru terpilih, Munafir Arifudin, Pak Api. Kalau tidak salah tadi saya baca di Tribun dia siap untuk bertarung. Pak Adnan juga sudah melakukan pendekatan ke Ketua Umum Bahlil melalui pendekatan keorganisasian selama ini kan. Andi Ina juga itu cukup didorong oleh Pak Nurdin Halid. Saya baca tadi kan seperti itu. Nama-nama ini nama-nama yang keren untuk di masanya hari ini ya. Tapi bukan berarti Pak Taupan Pawe ini
eh, sudah sangat layak untuk diganti. Pak Topampawi ini memang figur yang cukup unik ya. Eh, Beliau memiliki plus minus dalam kacamata saya seperti itu. Kita kaji dulu dari segi kepemimpinan beliau. Golkar di masa beliau itu ada peningkatan satu kursi untuk tingkat DPD 1 dari 13 menjadi 14. Sayangnya pimpinan DPR itu hilang, diambil Nasdem. Tetapi memang hilangnya pimpinan itu bukan karena mesin Golkar yang jelek, tetapi memang Nasdem berhasil menguasai satu dapil, yaitu di dapil yang merupakan kandang dari Nasdem itu sendiri, dapil 9. Ya. Kalau tidak salah dia merebut 5 kursi di sana. 5 kursi ya. Ini sangat fenomenal untuk ukuran saat ini, karena dulu partai yang bisa merebut sampai segitu itu hanya Golkar kalau Hanya dulu. Golkar. Tapi PAN ini mengejutkan, Nasdem ini mengejutkan. Dia Karena pecah rekor ya. iya, karena dia bisa menciptakan rekor itu, dan akhirnya dia unggul satu kursi unggul berapa kursi dari dari Golkar. Kalau tidak salah dia 17 ya. Ya. Golkar 14, berarti dia unggul 3 kursi dari Golkar. Suka atau tidak suka, ya hilangnya ketua DPR ini ya pasti akan mendapatkan sorotan. Karena selama ini Golkar selalu menjadi ketua DPR. Tapi bukan berarti Pak Dr. Topampawi ini gagal total. Tidak, kalau menurut saya salah juga kalau beliau dikatakan gagal total. Hanya kebetulan memang Nasdem menciptakan massa dan Golkar kecolongan di situ kan, seperti itu. Nah, tetapi dari segi yang lain itu ada peningkatan kursi. Dari 13. Dari segi kefiguran yang saya lihat, seorang Dr. Topampawi itu adalah figur yang cukup peduli dengan kader-kader internal itu dalam persaingan mendapatkan rekomendasi dari Golkar. Saya melihat dalam kacamata saya dia lebih cenderung memang kepada tokoh-tokoh Golkar internal Golkar. Artinya kepeduliannya dia terhadap Ini internal Golkar. rekomendasi misalnya di pilkada ya. Iya, kepedulian dia terhadap internal Golkar cukup tinggi. Artinya beliau sangat mengedepankan pengkaderan, dalam arti kata memberikan ruang kepada kader-kader. Seperti itu. Yang kedua, dalam kacamata saya, nyaris saya tidak pernah mendengar ada gerakan-gerakan pragmatisme dalam memberikan rekomendasi yang dilakukan oleh Pak Topampawi. Artinya beliau termasuk ketua DPD yang betul-betul komitmen mengusung kepala daerah tanpa mempersulit. Dalam arti kata tidak ada nuansa pragmatisme yang kita dengar yang beliau lakukan. Gak ada mahar istilahnya. Mahar atau apa dan lain-lain. Saya tidak tahu kalau di luar kacamata saya, tapi dalam kacamata saya beliau ketua yang sangat luar biasa, memberikan pendidikan politik bahwa jangankan kader, figur di luar saja dia tidak persulit, apalagi kader. Saya pikir itu satu kelebihan yang perlu dijadikan indikator untuk mengapresiasi beliau sebagai seorang figur yang ingin memberikan pendidikan politik baik secara internal Golkar maupun secara eksternal. Seperti itu. Cuma memang kalau beliau terpilih berikutnya, kalau misalnya masih ada rezekinya beliau, yang perlu beliau perkuat itu adalah konsolidasi internal secara berskala ya, seperti itu. Mungkin itu karena saya lihat Nasdem kenapa bisa memenangkan pileg itu karena konsolidasinya sangat sistematis, kuat ya, seperti itu. Nah, mungkin itu. Tapi saya secara pribadi menganggap bahwa Pak Topampawi itu masih sangat layak untuk bersaing untuk bisa memimpin Golkar ke depan. Nah, kita ke figur lain. Pak Munafri Arifudin, saya sangat mengapresiasi ketika beliau peduli dengan Golkar dan ingin bersaing memimpin Golkar. Tetapi menurut kajian saya, sebaiknya beliau fokus dulu di Kota Makassar. Bagaimana memperkuat konsolidasi di internal Partai Golkar di Kota Makassar. Karena beliau baru terpilih, artinya beliau belum matang sebagai kepala daerah.
Sehingga menurut saya belum terlambat kalau beliau fokus dulu di Kota Makassar, menjadi ketua DPD 2. Bukan berarti saya melarang Papi ya, atau saya menganggap dia tidak, dia sangat layak. Dia sangat layak. Kalau dari segi kelayakan sangat layak. Tetapi ini sekedar masukan saja kepada Pak Wali Kota yang saya sangat hormati, kakanda saya ini. Yang terbaik bagi beliau itu adalah memperkuat dulu konsolidasi Partai Golkar di Kota Makassar, untuk memperkuat kepemimpinan beliau sebagai wali kota. Tetapi tentu ketika beliau ngotot ingin maju, tentu ada alasan-alasan kuatnya. Saya membaca alasan-alasannya mungkin ketika dia menjadi ketua DPD 1, komunikasinya terhadap elit-elit partai politik di Sulawesi Selatan lebih terbuka. Karena tentu pengaruh ketua DPD 1 itu lebih kuat dibanding DPD 2. Mungkin di situ saya membacanya ketika beliau ngotot, mungkin pengaruh di situ. Tetapi kan ketika misalnya dia bisa bersinergi dengan DPD 1 kan saya pikir sama saja kan. DPD 1 kan bisa membantu dia berkomunikasi ke elit-elit partai untuk memperkuat posisi dia dalam mendapatkan dukungan politik di DPR di Kota Makassar. Tetapi memang berbeda sih kalau bukan kita dengan orang lain. Sehingga menurut saya ketika dia ngotot ingin maju, mungkin itu landasannya, dia ingin memperkuat posisinya. Tetapi Makassar sendiri ini sebelum dia terpilih jadi wali kota, bisa dikatakan belum mampu juga mengalahkan Partai Nasdem. Terbukti kan sekarang masih Nasdem yang memimpin Kota Makassar. Artinya ini PR juga bagi Pak Api. Tetapi ketika kalau dia ngotot maju sebagai DPD 1, mungkin itu tadi, dia lebih ingin memperkuat posisi komunikasi politiknya di level Sulawesi Selatan. Adnan Puricita, figur yang sangat berbakat dengan matang ya, karena 2 periode jadi bupati. Tetapi dengan tidak memiliki jabatan politik hari ini, itu sedikit bisa dikatakan menjadi plus dan minus bagi beliau. Plusnya, dia bisa bebas. Dia bisa bebas di 24 kabupaten bersosialisasi. Minusnya, dia tidak punya kekuatan politik. Legitimasi politiknya ini ya. Karena dia tidak memegang jabatan strategis secara politis, baik kepala daerah maupun DPR kan, seperti itu. Itu kelemahannya. Tetapi dari segi konsolidasi dia lebih bebas. Andi Ina juga terpilih, juga masih perlu diuji kepemimpinannya di Barus itu sendiri. Kita tahu di Barus kan bukan dia ketua kemarin, ya kan? Dan di Barus itu Golkar kan menang di bawah pemimpin ketua Golkar sebelumnya, ya kan, menantu Pak Prof Hussein kan, seperti itu. Sehingga menurut saya Ibu Andi Ina ini, Bu Bupati ini masih menurut saya masih perlu memperkaya pengalamannya untuk bisa memimpin Golkar Sulsel. Walaupun dia punya alasan karena pernah menjadi ketua DPRD Sulawesi Selatan, tetapi saya melihat Golkar ketika mampu menyatukan figur-figur ini seperti juga Bu Indah juga sama dengan Adnan sekarang ya. Dia juga bebas bersosialisasi karena sudah selesai menjabat, sudah mantan gitu ya. Sudah mantan. Tapi kalau Golkar mampu meramu Musda dengan menyatukan 5 tokoh-tokoh ini dan memiliki visi yang sama untuk Golkar 2029, saya sangat yakin Golkar 2029 akan bisa bangkit. Dari segi elektoral ya? Dari segi elektoral, dan bisa membuka ruang kembali untuk memimpin Sulawesi Selatan. Ya, karena kalau bicara Golkar di masyarakat Sulawesi ini kan sudah terasosiasi ya, maksudnya sudah tertanam begitu mengakar di betul sekali masyarakat terkhusus di generasi baby boomers ya. Betul. Nah, seperti itu. Artinya memang ketika misalnya Golkar masih memberikan ruang kepada Pak Dr. Tapan Pawi untuk kembali memimpin, ketika dia dibantu oleh Pak Api, dibantu oleh Pak Adnan, ya kan, bukan hanya dibantu di daerah masing-masing, tetapi dibantu dalam memikirkan bagaimana konsolidasi politik yang efektif di Sulawesi Selatan. Saya sangat yakin
kolaborasi yang mereka bangun itu akan bisa kembali memperkuat posisi Golkar menuju 2029 untuk bisa merebut kembali kesuksesannya seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Seperti itu. Kalaupun misalnya Golkar menginginkan regenerasi, ya kan? Kalaupun ya, maka memang suka atau tidak suka, saya lebih menjagokan API yang paling layak memimpin Kota Makassar kalau seandainya Golkar menginginkan regenerasi dari Pak Topan Pawe. Dalam arti kata Golkar menginginkan figur baru selain dari Pak Topan Pawe, maka figur yang paling potensi itu adalah Pak Api karena dia memimpin Kota Makassar. Kota Makassar itu kan kita tahu satu tingkat di bawah gubernur, Ya. Tetapi kekuasaannya mirip-mirip gubernur, Mirip miniatur. miniatur gubernur kan seperti itu. Sehingga Pak Api ini dengan Pak Adnan kalau berduet saya pikir akan membawa Sulsel. Golkar Sulsel ini bisa lebih maju. Seperti itu. Tetapi ketika misalnya Golkar kembali mengamanahkan kepada Pak Dr. Topan Pawe dan Pak Doktor dibantu oleh Adnan Puricita, dibantu Indah yang sudah tidak menjabat hari ini sehingga dia bisa fokus konsolidasi membantu Pak Topan Pawe, ditambah Pak Api melalui Kota Makassar, Ibu Ina, Andi Ina melalui Kabupaten Baru, saya pikir Golkar akan bisa perlahan-lahan memperkuat konsolidasi politiknya untuk kembali meyakinkan masyarakat Sulawesi Selatan agar kembali ke warna kuning seperti itu. Bisa menjadi the ruling parties lah. Betul. Jadi jadi begitulah dinamika di Golkar Golkar, ya. ya. Jadi kalau menurut kakak Dir tadi bahwa Topan Pawe bukan berarti tidak layak lagi, masih sangat layak. Masih sangat layak Dengan perspektif ya. dari Pak Dir itu sendiri ya. Kemudian Pak Api juga bukan berarti tidak kompeten, ya. tidak qualified, tetapi ada prioritas yang urgent, yaitu Kota Makassar. Kota Makassar. Belum 1 tahun saja belum ya. Ada Pak Adnan, tetapi mungkin dilihat dari kekuatan politik saat ini Pak Adnan, Ibu Indah itu tidak menduduki jabatan politik strategis saat ini. Bukan berarti tidak mampu ya. Iya. Pak Dir melihatnya, mencoba melihatnya secara realistis. Realistis. Ya. Oke, itu di Golkar. Bagaimana dengan PAN ini? Kak Dir. Menarik. Ada Ashabul Kahfi, ada Ibu Sneta Lendran ya, Bupati Goa, dan beberapa Andi Haidir Sam, dan lainnya gitu. Ya. Kalau bagaimana dinamika di PAN ini seperti apa ini? Wah, Panju itu menarik. Kenapa menarik? Karena kita tahu Pak Kahfi itu nyaris tergantikan. Sejak PAN itu berdiri, beliau selalu menjadi tokoh sentral di PAN Sulawesi Selatan. Kenapa beliau selalu menjadi tokoh sentral? Karena beliau tokoh yang betul-betul sangat didengar oleh kader-kader di Sulawesi Selatan. Karena beliau berangkat dari nama besar beliau selaku aktivis dan tokoh Muhammadiyah, apalagi kalau di backup dengan nama orang tuanya Pak Kiai yang bisa dikatakan menjadi panutan di masyarakat Sulawesi Selatan, terkhusus di kelompok Ormas Muhammadiyah. Tentu membuat Pak Kahfi ini lebih dijagokan kembali memimpin PAN. Ibu Usnia dan Talim Nerang hadir dengan kekuatan baru ya di Sulawesi Selatan. Bisa dikatakan kalau ada pesaing dari Pak Ashabul Kahfi, maka Ibu Usnia Talim Nerang inilah figur yang paling kuat bisa menjadi pesaing beliau, karena ada kakak dia Komjen Pak Limrang yang memiliki jejaring yang kuat di pusat, akses komunikasi politiknya, akses komunikasi yang bagus ke elit PAN, bahkan ke elit pemerintah nasional seperti itu, bisa membackup Usnia Talenrang itu sendiri. Tetapi kalau berdasarkan pengalaman saya dalam memantau ini partai, selama Pak Kahfi masih mau jadi ketua, saya melihat potensi dia untuk memimpin PAN itu masih lebih besar dibanding yang lain. Karena Ibu Usnia dan Talenrang memang pasti pilihan nomor satunya adalah merebut PAN. Artinya dia jadi ketua
dan berharap Pak Kapi ke pusat, jadi pengurus pusat. Kenapa Usnia dan Talendra sangat membutuhkan PAN? Karena selain memperkuat posisi dia sebagai bupati, memperkuat position politiknya, ya kan? Juga kita tahu bahwa Komjeng Padel Imrang ini akan berakhir masa jabatannya di 2027. Artinya banyak orang yang memprediksi, bahkan saya pun memprediksi potensi dia maju di Pilgub itu sangat besar, sehingga dia membutuhkan kendaraan yang pasti, dan PAN mungkin akan dilirik oleh keluarga ini untuk dipersiapkan menjadi kendaraan dalam melirik kontestasi Pilgub di 2029 nanti. Apakah itu menghadirkan seorang Komjen Padel Imrang atau Usnia dan Talendra sendiri yang maju di Pilgub nanti? Intinya keluarga ini membutuhkan kendaraan politik, mulai dari masa dia menjabat untuk memperkuat konsolidasi di pemerintahannya, dan juga menuju 2029. Nah, seperti itu. Tetapi hubungan Pak Kavi dan Komjen Padel Imrang itu sangat bagus. Apalagi Komjen Padel Imrang ini punya anak juga yang sudah 2 periode di DPR RI dari Dapil Jawa kan, seperti itu. Artinya tanpa jadi ketua pun Ibu Usnia dan Talendra ini, Pak Padel tidak susah untuk berkomunikasi dengan elit PAN, terkhusus dengan Pak Kavi itu sendiri. Artinya ketika komunikasi antara Pak Padel Imrang dengan Pak Kavi itu cair-cair saja, artinya tidak ada kesan persaingan, maka saya yakin potensi Pak Sabul Kavi untuk kembali dibersamai oleh kader-kader PAN untuk kembali dipilih masih lebih besar. Kenapa? Karena suka atau tidak suka, elit-elit PAN merasa nyaman di bawah kepemimpinan beliau karena dia bisa merangkul dan mempersatukan elit-elit PAN. Nyaris kita melihat bahwa pergesekan-pergesekan politik di PAN itu tidak pernah terlalu tajam di era Pak Kavi itu sendiri. Kecuali kalau Pak Kavinya mungkin yang mau istirahat jadi ketua DPD provinsi dan mau ke pusat, itu lain lagi ceritanya. Mau regenerasi. Mau regenerasi. Ketika misalnya beliau memutuskan ada regenerasi, maka saya sangat melihat potensi Ibu Usnia dan Talendra lebih potensi. Jadi kalau kita lihat ini Bupati Goa dengan Wali Kota Makassar ini case-nya sama ya. Sama-sama ya. Mungkin Ibu Usnia Talendra fokus dulu bangun Goa. Seperti itu. Fokus bangun Goa, buktikan dulu bahwa amanah masyarakat Goa itu mampu dia embang dengan sesuai janji-janji politiknya dan harapan masyarakat Kabupaten Goa. Hadir Sam, figur muda yang sangat berprestasi di PAN. Maros itu menjadi kandang. Hadir Sam Maros ya. Hadir Sam ini kan berhasil menjadikan Maros sebagai kandangnya PAN. Walaupun pernah kemarin hilang karena yang menang Golkar sebelumnya kan, tetapi dia berhasil kembali merebut dan tidak main-main di atas 10 kursi di PAN. Artinya itu dia membuktikan bahwa dia jago, dia lihai dalam memimpin PAN itu di Kabupaten Maros di era dia menjadi bupati, sehingga dia berprestasi. Tetapi saya melihat selain beliau karena masih muda, selama Pak Sabul Kavi masih ingin, saya yakin kecenderungan dia untuk kembali mendukung Pak Sabul Kavi itu lebih besar dibanding memaksakan kansnya dirinya. besar ya. Seperti itu. Jadi saya melihat bahwa kans Pak Sabul Kavi masih lebih besar selama dia masih mau jadi ketua. Kecuali kalau dia yang mau istirahat dan menciptakan regenerasi. Maka penerusnya potensial Ibu Usnia Talendra. Usnia dan Talendra. Begitu prediksi saya kalau dia memutuskan untuk ke pusat. Ya, saya kira cukup menarik kan di dua partai ini ya, antara Golkar dengan PAN. Nah, saya kira ini juga kan musdanya masih panjang. Masih bisa kita mendiskusikannya ke depan. Kita tunggu bagaimana dinamika yang terjadi di masing-masing internal partai ini. Tapi sudah sangat luar biasa ini sedikit merepresentasikan gambaran terkait dengan figur-figur yang akan bertarung di dua partai besar ini. Sosial ini. Betul. Saya kira terima kasih Kak Ganda sama-sama atas pemaparannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.